anak-anakku semuanya di rumah. Selamat pagi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Begitu juga dengan mama, papa di rumah yang sudah capek mengajarinya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 2, yaitu menyayangi hewan dan tumbuhan. Dan subtema 2, manfaat hewan di sekitar kita. Anak-anak, minggu kemarin sudah mempelajari dengan manfaat tumbuhan di sekitar kita. Sekarang kita akan mempelajari dengan manfaat hewan di sekitar kita. Ya anak-anak, coba dengarkan semua sini, perhatikan, siapkan hati dan pikiran kamu agar apa yang ibu ajarkan kamu dapat menanggapinya dan dapat melaksanakannya sesuai apa yang ibu guru berikan tugasnya nanti ya. Oke anak-anak, mari kita simak semuanya. Anak-anak, kita akan mempelajari dengan manfaat hewan di sekitar kita. Manfaat hewan di sekitar kita adalah 1. Sebagai penghasil bahan pangan. Maksudnya bahan pangan itu adalah sebagai penghasil apa yang kita makan setiap harinya. Contohnya seperti hewan adalah sapi, yang diambil dari sapi adalah dagingnya. Kalau ayam, yang diambil telurnya dan dagingnya juga. Dan banyak lagi hewan-hewan lainnya yang menjadi bahan pangan di sekitar kita. Dan yang kedua adalah sebagai penghasil bahan sandang. Apakah itu yang dinamakan dengan sandang? Sandang itu adalah pakaian. Contohnya domba. Apa yang diambil dari domba? Domba itu bisa menjadi apa? Pakaian. Ulat sutra dipintal menjadi benang, dari benang menjadi kain. Kain itulah yang kita pakai sehari-hari, yang dinamakan dengan penghasil bahan sandang dari hewan. Nah, yang ketiga adalah sebagai bahan obat-obatan. Contohnya lebah dan biawak. Apa yang diambil dari lebah? Lebah diambil dari madu. Madu itu adalah sebagai obat ya, yang kita pakai sehari-hari ya. Apalagi sekarang dalam masa Covid. Madu sangat penting untuk kesehatan kita. Dan begitu juga dengan biawak. Biawak apa yang diambil? Biawak itu bisa diambil dari daging untuk penyakit kulit. Kalau orang yang gatal-gatal atau penyakit kulit bisa sembuh karena makan daging biawak. Nah, yang selanjutnya adalah untuk dimanfaatkan tenaganya. Contohnya adalah kerbau dan kuda. Nah, kerbau dan kuda dimanfaatkan tenaganya. Kerbau kita tahu sebagai apa? Kerbau dipakai Pak Tani untuk membajak sawah. Kuda dipakai untuk apa? Sebagai delman juga ya, menarik orang. Dan yang seterusnya adalah sebagai bahan kerajinan. Contohnya ular. Apa yang dinamakan dengan dari ular kerajinan? Ular itu bisa jadi kulit ular, bisa bikin jadi tas. Rusa, apa yang diambil dari rusa? Adalah tanduk rusa adalah sebagai bahan kerajinan, sebagai pajangan ya. Banyak orang di desa itu membuat tanduk rusa itu sebagai pajangan di depan pintu. Nah, seterusnya adalah sebagai sumber mata pencaharian. Contohnya kuda dan kerbau. Kuda apa yang dimanfaatkan dari kuda? Adalah kuda menarik delman dan kerbau tadi membajak sawah. Nah, yang terakhir adalah sebagai alat transportasi. Contohnya kuda. Pernahkah kamu naik kuda pakai delman? Nah, ini yang dinamakan dengan sebagai alat transportasi. Contohnya kuda. Nah, anak-anak, dapat kita lihat gambarnya tadi di situ adalah petani membajak sawah. Kita menggunakan petani membajak sawah. Nah, petani memanfaatkan tenaganya. Kamu lihat itu kerbaunya ada 2. Pak Tani ada di situ. Sebagai sumber mata pencaharian Pak Tani, misalnya dari sawah si A pindah sawah B, pindah lagi sawah C. Ini adalah sebagai mata pencaharian karena hari ini di kebunnya si A, besok di kebun si B. Ini ada upahnya. Inilah sebagai mata pencaharian Pak Tani. Kerbau itu digunakan dan dimanfaatkan sebagai mata pencaharian Pak Tani di desa. Nah, anak-anak, fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang atau hewan. Nah, tadi fabel itu termasuk hewan-hewan yang sudah kita pelajarin. Nah, sekarang dongeng. Ada dongeng tentang hewan-hewan. Seperti dongeng artinya adalah apa? Cerita khayalan yang menceritakan peristiwa yang terjadi pada zaman dahulu kala sebagai hiburan atau pelipur lara. Nah, anak-anak sebelum tidur mungkin
kakek atau nenek atau mamanya mendongengin kalian supaya apa? Supaya cepat bobonya, dan didongengin cerita tentang hewan-hewan, misalnya si kancil dan lain-lainnya. Masih banyak cerita-cerita yang lainnya ya. Jadi ada unsur-unsur dalam sebuah cerita. Unsur-unsur dalam sebuah cerita contohnya tokoh. Tokoh berbeda dengan tokoh. Tokoh adalah pelaku atau pemeran dalam sebuah cerita. Sedangkan tokoh tanpa H adalah yang tempat berjualan di toko-toko. Jadi tokoh beda dengan toko ya. Jadi tokoh adalah pelaku atau pemeran dalam sebuah cerita. Orangnya. Latar terdiri atas latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Sedangkan alur adalah jalannya sebuah cerita yang kita akan tampilkan. Nah, ada amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan dalam sebuah cerita. Anak-anak, di dalam pementasan drama meliputi 1. Ada naskah, ada sutradaranya, ada penontonnya, ada panggungnya, ada tata letaknya, ada tata riasnya, ada kostumnya. Kostumnya apa? Pakaiannya, serta tata musiknya. Inilah unsur-unsur pementasan drama yang meliputi tadi itu ada naskah, sutradara, penonton, dan lain sebagainya. Sedangkan monolog adalah memerankan beberapa karakter secara sendirian. Minggu lalu kita sudah singgung dengan karakter, ada yang baik, ada yang jahat. Sedangkan hipnosis adalah ringkasan cerita. Dongeng cerita ikan dan burung adalah mengajarkan kepada kita nilai kerjasama dan saling tolong-menolong yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Tentu anak-anak kan sudah membaca dongeng cerita ikan dan burung kan? Nanti kamu bisa baca di rumah dongeng cerita ikan dan burung. Sifat yang baik harus dicontoh dan dilakukan. Sedangkan sifat yang tidak baik tidak boleh dicontoh dan dilakukan. Anak-anak di rumah bisa membaca dongeng cerita tentang ikan dan burung ya. Nah, salah satu karunia Tuhan yang Maha Esa yang harus kita syukuri adalah akal. Akal inilah yang membedakan antara manusia dan hewan. Manusia tentu punya akal kan? Mana yang baik dan mana yang tidak baik. Marilah kita untuk selalu berpikiran positif. Jangan suka berpikiran negatif. Jadi harus berpikiran positif. Dalam kehidupan sehari-hari, ya anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari ada orang yang memiliki sifat licik yang selalu mencari cara untuk berbuat jahat kepada orang lain demi kepentingan diri sendiri, dan banyak juga orang yang baik di lingkungan masyarakat. Sifat yang baik harus dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan pujian atau balasan. Sombong merupakan sikap membanggakan diri sendiri secara berlebihan sehingga tidak menghargai orang lain. Rendah hati adalah sikap merasa dirinya tidak lebih dari orang lain. Teman yang baik adalah teman yang selalu memberikan suasana gembira. Anak-anak, di dalam dongeng cerita tadi kita tentu sudah membaca semua tokoh-tokohnya, ada yang baik, ada yang jahat, sama dengan manusia. Manusia sehari-hari seperti itu, diperankan dengan melalui hewan-hewan, melalui fabel dongeng cerita tadi. Sedangkan tekun adalah salah satu sifat baik yang harus dimiliki setiap orang. Tekun adalah sifat rajin bekerja dan pantang menyerah. Orang yang tekun tidak mudah putus asa. Ia akan menyelesaikan pekerjaan dan tugasnya sampai selesai meskipun menghadapi banyak tantangan. Sama kalau kita nanti sudah masuk sekolah, kamu tidak akan menyerah. Kamu harus bisa apa yang ibu lakukan, ibu tugaskan, kamu harus bisa lakukan. Jangan menyerah, harus maju dan harus bersabar. Orang tekun adalah sifat rajin bekerja dan pantang menyerah. Nah, anak-anak, kita dapat mengubah gerakan, misalnya kita menyanyi gerakan hewan menjadi gerakan dari tari dengan unsur estetis dan ekspresi. Apakah yang dinamakan dengan unsur estetis?
Estetis berkaitan dengan keindahan. Estetis adalah keindahan. Sedangkan unsur ekspresi berkaitan dengan ungkapan perasaan. Dapat kita contohkan dengan lagu Kupu-kupu yang lucu ya. Dapat kita contohkan, kita nyanyi bersama dengan lagu Kupu-kupu yang lucu. Nah, di rumah kamu bisa nyanyikan nanti bersama ya. Kita nyanyikan sama-sama. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang, hilir mudik mencari bunga-bunga yang mekar, berayun-ayun pada tangkai yang lemah, tidakkah sayapmu merasa lelah. Jadi nyanyian ini kita nyanyikan dengan penuh indah dan punya perasaan. Sama dengan kita manusia, kita punya perasaan, punya keindahan. Misalnya gerak tari, ada indah-indahnya. Jangan asal-asalan, kita menyanyikan punya perasaan. Ada lagu itu yang menuntut kita supaya merasakan, membuat gerakannya seperti merasakan bagaimana lagu yang kita nyanyikan itu. Anak-anak nanti di rumah bisa contohkan di rumah ya, tari kupu-kupu dengan gerakannya serta lagunya. Nah, anak-anak, dari pelajaran yang tadi dapat kita ambil kesimpulan, ambil hikmahnya semuanya. Mari kita bersabar, mari kita tekun, mari kita mengejarkan apa yang ada, apa yang kita akan laksanakan adanya nanti. Nah, sekarang kita akan kembali ke matematika, adalah perkalian dan penjumlahan berulang yang menggunakan bilangan yang sama. Nah, minggu lalu juga sudah sama. Kalau minggu kemarin adalah dengan penjumlahan. Misalnya A tambah B sama dengan B tambah A. Sekarang perkaliannya seperti ini. A kali B sama dengan B kali A. Kita buat dalam angkanya. Contohnya 15 kali 24. Kita buat ke hewan, 15 ekor ayam dikali 24 ekor bebek sama dengan bebek dulu yang dikalikannya. Kita tukar bebek tadi 24, bebek kali ayam berarti 24 kali 15 sama dengan 360. Hasilnya tetap sama ya anak-anak, hanya pertukaran tempat. Seperti contoh tadi A kali B sama dengan B kali A. Misalnya ayam 15 kali bebek 24. Jadi 15 kali 24 sama dengan 24 kali 15 sama dengan bebek kali ayam. Itulah pertukaran tempat, namun hasilnya adalah tetap sama. Nah, seterusnya seperti itu. Nah, anak-anak, setelah menonton video pembelajaran ini, mohon mengerjakan soal-soal tema 2 halaman 74 nomor 1 sampai 10 di buku paket. Nanti minggu depan dikumpulkan ya anak-anak. Boleh kamu buka di tema 2 halaman 74 nomor 1 sampai 10 dikerjakan di buku paket. Sampai sekian materi pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye.